Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Obitech. Kali ini kita akan membahas tentang Time Delay Relay atau TDR Omron H3CR. Sama seperti relay MKS2P yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, TDR ini juga punya 8 kaki, yaitu kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dimana kaki dari TDR ini sama seperti dengan MKS2P, yaitu 2 dan 7 sebagai coil, 1 dan 8 sebagai common, 4 dan 5 sebagai NC, dan 3 dan 6 sebagai NO. Cuman bedanya di sini adalah teman-teman bisa lihat dia cuman punya kapasitas 5 ampere maksimal yang bisa dilewatkan di masing-masing pin atau kutubnya. Dia juga memakai coil 100 sampai 240 volt AC. Oke. Untuk memudahkan saya menjelaskan, saya akan mountingkan dulu atau saya pasangkan TDR ini pada mounting. Ya. Saya zoom teman-teman ya. Oke. Saya jelaskan ada 1, 2, 3, dan 4 knob atau pengatur. Yang pertama yang di kanan atas ini adalah knob atau pengatur yang untuk merubah mode atau fungsi dari TDR ini. Oke, saya jelaskan detail dari setiap masing-masing mode. Yang pertama adalah mode A. Mode A atau on delay operation atau sekali delay. Jadi ketika teman-teman taruhlah di sini saya rubah menjadi 15 ya, seperti ini 15 second. Artinya ketika coil mendapatkan tegangan, dia akan menghitung interval selama 15 second atau 15 detik untuk kemudian terjadi perpindahan dari NC menuju NO, atau NC akan terbuka dan NO akan tertutup. Sekarang kita akan ke mode B2 ya, kita coba atur mungkin di 10 second ya, seperti itu. Artinya ketika mode dipilih ke B2 atau signal on flicker on start, ketika coil mendapatkan tegangan maka dia akan menunggu 10 second, kemudian NC akan pindah ke NO 10 second lagi intervalnya, dia akan kembali pindah ke NC, tunggu 10 second menjadi NO kembali, dan seterusnya, seperti lampu flip-flop teman-teman ya. Dia akan berpindah NO, NC, NO, NC selama interval yang kita tentukan. Oke, sekarang kita akan pindah dia ke mode E, yaitu power on interval operation. Artinya coil mendapat tegangan, kemudian pada saat itu juga NC akan terbuka menuju NO tertutup selama interval 10 second. Setelah 10 second terpenuhi, dia akan kembali ke kondisi normal semula. Selanjutnya adalah mode J. Mode J adalah mode di mana one shot output operation. Kita atur di sini 20 second. Artinya ketika coil mendapatkan tegangan, maka dia akan menunggu selama interval waktu itu. Jadi dia akan menunggu 20 second, kemudian ketika 20 second terpenuhi, maka NC akan berubah menjadi NO atau NO berubah menjadi NC dalam waktu sekejap, kurang lebih 1 detik. Untuk kemudian dia kembali ke posisi semula atau normal. Selanjutnya adalah fungsi yang terakhir, yaitu mode B. Kita atur di 10 second sama. Ya, artinya fungsi
atau mode B adalah signal on flicker off start. Dia hampir sama dengan fungsi atau mode B2, yaitu flip flop selama interval yang telah kita tentukan. Selanjutnya adalah fungsi dari knob yang di kiri bawah. Ini fungsinya adalah untuk merubah skala angka yang ada di timer, yang ada di knob timer ini ya teman-teman. Coba diperhatikan, saya putar ke kiri, dia mengecil ya, dimulai dari skala 0 sampai 1,2, kemudian saya putar ke kanan 0 sampai 3, 0 sampai 12, dan yang terakhir adalah 0 sampai 30. Kalau kita putar sekali lagi dia akan kembali ya, dia kembali lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu yang tombol atau knob sebelah kanan bawah. Fungsinya teman-teman perhatikan, di sini ada tulisan sec atau second, itu adalah satuan waktu. Kalau kita rubah, kita putar sekali ke kanan menjadi 10 second, menjadi menit, menjadi 10 menit, putar lagi menjadi hour atau jam, putar lagi menjadi 10 hour maksimal. Contoh, kalau kita taruhlah di sini di angka 5 dengan satu satuan waktu 10 hour, artinya dia akan punya interval waktu 50 hour atau 50 jam. Seperti itu teman-teman. Nah, fungsi selanjutnya di knob ini adalah fungsi waktu itu sendiri untuk mengatur interval angka. Tergantung dari angka yang kita atur, kita tunjuk, dan satuan waktu yang kita tentukan. Taruhlah kita kepingin ke second ya, kita atur di 10 second, artinya kita atur jarumnya sampai menunjuk angka 10 di satuan second. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah LED sebagai parameter, yaitu ada LED power di sini dan ada LED out atau output di sini. Nanti akan kelihatan di praktek di akhir video ini. Oke teman-teman, sekarang saya berikan dulu wiring sederhana untuk kita praktek nanti di akhir video ini. Berikut adalah wiringnya. Ya teman-teman, ini adalah rangkaian jadinya, masih sama di rangkaian relay di video sebelumnya. Kita akan coba praktekkan teori yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita masukkan tegangan ke relay, ke TDR-nya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwasanya lampu yang berada tersambung di kutub NC dari relay atau TDR ini dia menyala karena koil belum mendapatkan tegangan, karena di sini saklar untuk pengendali koilnya masih off ya, sehingga seperti di keterangan video sebelumnya, yaitu NC-nya akan nyala, akan teraliri oleh listrik. Kita sekarang gunakan mode A atau A mode di sini, modenya A. Sedangkan waktunya ini masih skala 0 sampai 1,2. Saya ganti dulu biar kita ganti ke skala 0 sampai 12 saja. Oke, satuannya second atau detik, kita setting di 6 detik, pas di tengah dia. Oke, sekarang kita nyalakan atau kita aliri koilnya. Apa yang terjadi? Ya, LED powernya udah mulai berkedip semakin cepat. Nah, setelah 6 detik maka kutub NC tidak bekerja, alias dia terbuka dari armatur, dan kutub NO yang bekerja. Dia mendelay selama 6 detik. Oke, sekarang kita
merubah mode A menjadi mode B2 atau B2 mode, yaitu signal on flicker on start operation. Tetapi sebelumnya kita matikan dulu aliran listrik yang menuju ke coil. Kita normalkan dulu. Oke. Kita putar knob yang ada di kanan atas menggunakan obeng sekali aja ke kanan searah jarum jam. Oke. Tertunjuk di sini adalah B2. Kita gunakan 5 second, 5 ya, antara 4 dan 6. Di sini ada second. Sekarang kita aktifkan coil TDR-nya. Yang terjadi adalah langsung pindah dia ke NO, kedip selama 5 detik. Pindah lagi ke NC, kedip lagi selama 5 detik. Pindah lagi ke NC selama 5 detik. NO maaf, kedip, pindah NC, dan begitu seterusnya. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita matikan dulu coilnya. Ya, selanjutnya kita ke mode E atau E mode, yaitu power on interval operation. Kita rubah di knobnya yang sebelah kanan atas sekali aja ke kanan, mode E ya. Saya coba gunakan 10 detik, 10 second. Kita langsung masukkan coil listrik ke coilnya. Apa yang terjadi? Dia pindah ke NO selama interval yang kita tentukan, yaitu 10 detik. Ya, berkedip untuk kembali lagi ke NC dan normal kembali. Kita sekarang coba di 2 detik. Kita matikan, kita hidupkan, dia langsung akan pindah ke NO selama 2 detik untuk kemudian kembali lagi ke kondisi normal, yaitu ke NC. 1, 2, pindah. Ya, seperti itu kalau mode E ya, E mode ya. Oke, saya matikan. Yaitu tadi untuk mode E. Sekarang kita akan coba pindah ke mode J. Kita matikan dulu coilnya. Kita rubah knobnya ke mode J. Ya sekali mode J. Kemudian kita rubah intervalnya ke 6 second. Mode J atau J mode ini adalah one shot output operation. Kurang lebih pengertiannya ketika saat coil mendapatkan tegangan, maka start dari coil mendapat tegangan tadi selama interval yang kita tentukan. Di sini kita coba 6 second. Setelah 6 second, maka NC akan mati atau terbuka dan NO akan tertutup cuman sekejap, mungkin 1 detik, untuk kemudian dia balik lagi ke kondisi normal. Kita coba ya. Iya, aktif. 6 5 4 3 2 ya. Untuk langsung balik lagi. Kita ulangi sekali lagi. 6 5 4 3 2 1, pindah sekejap, dia balik lagi. Seperti itu mode J. Dan yang terakhir adalah mode B aja, bukan B2 seperti yang saya jelaskan tadi. Mode B atau B mode, yaitu signal on flicker off start. Jadi intervalnya mirip dengan polanya mirip dengan B2, tetapi dia akan menunggu selama interval itu dulu sebelum dia dari NC pindah NO atau NO pindah ke NC. Ini biasanya banyak digunakan untuk aplikasinya untuk flip flop, untuk lampu sein ya, rating, tapi tentunya dengan relay TDR yang tidak dengan banyak pilihan seperti ini, tapi solid state yang sudah di state memang untuk flip flop. Seperti ini ya. Kita matikan dulu coilnya. Kita pindah ke mode B.
Kita coba intervalnya di 2 detik saja, 2 second. Kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, seperti itu teman-teman ya. Cukup mudah bukan? Kita matikan dulu. Kita coba dengan interval yang lebih sedikit. Kita ganti skala angkanya menjadi 0 sampai 1,2. Kita gunakan 0,3 second. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, dia akan berpindah-pindah dengan interval 0,3 second. .6 second atau 0,2 second yang paling cepat. Atau 1 second. Mungkin cukup seperti ini teman-teman. Sekian video tentang Omron H3CR Time Delay Relay atau TDR. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, serta share, komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.